akan membawakan tema konflik dalam cerpen. Ketika kita ingin menulis atau membuat sebuah cerpen, maka hal yang pertama kali kita pikirkan adalah ide ceritanya. Ide cerita di sini seperti misalkan siapa tokoh yang ingin kita tuliskan, apa latar belakangnya, dan bagaimana jalan ceritanya. Nah, bagaimana jalan ceritanya ini, atau mungkin yang kita sebut dengan kronologi, di saat itulah kita sudah harus mulai memikirkan apa konflik yang akan kita tuangkan dalam cerpen kita. Nah, konflik ini sendiri adalah ruh cerita. Tanpa konflik, cerita tentu menjadi tidak bernyawa. Tanpa konflik pula, cerita itu tuh akan membuat pembaca tidak mengalami gejolak apapun. Pembaca tidak mendapatkan apapun. Dan kemudian pembaca juga tidak merasa terhibur dengan karya kita. Ibaratnya kalau kita masak sayur, sayur kita itu tidak ada rasa asin, tidak ada rasa manis, tidak ada rasa asam, tidak ada rasa pedas, atau tidak ada rasa gurih. Hambar sekali. Apa sih konflik itu? Bagaimana ya cara kita untuk meracik konflik? Bagaimana agar konflik kita ini tajam dan disukai pembaca? Lalu bagaimana cara kita untuk bisa menciptakan konflik dari awal ketika kita menyusun sebuah ide cerita? Kita kenalan yuk lebih dekat dengan konflik. Menurut KBBI, konflik dapat diartikan percecokan, perselisihan, pertentangan. Bisa pula diartikan ketegangan atau pertentangan di dalam cerita rekaan atau drama. Pertentangan antara dua kekuatan, pertentangan dalam diri satu tokoh, pertentangan antara dua tokoh, dan sebagainya. Konflik ini sering sekali dikaitkan dengan masalah. Masalah yang kita tahu maknanya kurang lebih kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Nah, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa konflik atau masalah ada dua kubu yang berdiri dan saling bertentangan. Kita, seorang penulis cerpen yang baik ini, maka kita akan membenturkan dua kubu ini, sehingga terjadi benturan, pertentangan, percecokan antara keduanya. Benturan-benturan ini akan kita runcingkan. Semakin runcing, semakin panas, maka akan semakin menghasilkan gejolak emosi yang dapat dirasakan oleh pembaca. Nah, rasa itu mungkin bisa seperti panas, sedih, marah, cemas, takut, ataupun keputusasaan. Rasa inilah yang dimainkan oleh penulis untuk bisa memainkan perasaan pembacanya. Rasa inilah juga yang kita racik sedemikian hingga melalui peristiwa yang ada di dalam cerpen ataupun pilihan-pilihan kata kita, sehingga kita bisa membangun emosi pembaca, bisa menggugah pemikirannya, dan bisa menggerakkan mereka untuk melakukan sesuatu seperti apa yang kita inginkan. Emosi pembaca yang sudah terbangun saat membaca karya kita, pikiran mereka yang sudah tergugah oleh kata-kata dalam cerpen kita, inilah yang membuat pembaca merasa terkesan dengan karya cerpen yang kita buat. Mereka menikmati, terhibur, dan mendapatkan sesuatu. Itulah kenapa konflik sangat penting sekali dalam sebuah cerita. Lalu bagaimanakah dengan kisah inspiratif yang akan kita tuliskan nanti? Kita memiliki tanggung jawab lebih dari itu. Konflik yang kita racik diharapkan juga dapat menggugah pikiran dan perasaan pembaca untuk menyetujui pandangan-pandangan yang kita kemukakan di sana, dan bahkan tergerak untuk melakukan apa yang kita sampaikan. Kisah inspiratif bukan hanya sekedar cerpen untuk menghibur, bukan hanya cerpen yang seperti pada umumnya, tetapi cerpen kita
kelas kita akan menyajikan kisah nyata yang memang benar-benar memotivasi, yang memberikan pencerahan, menggerakkan, dan utamanya menyebar kebajikan. Nah, sampai di sini kita sudah bisa memahami apa itu konflik dan pentingnya konflik dalam cerita. Konflik ini juga memiliki sifat dan jenis-jenisnya. Pada sifat-sifat konflik itu terbagi menjadi dua. Konflik internal dan konflik eksternal. Konflik internal atau konflik kejiwaan. Konflik ini terjadi dalam hati dan pikiran sang tokoh. Contoh ya, film Sidul Anak Sekolahan. Konflik yang terjadi itu juga adanya pertentangan dalam diri tokoh Sidul untuk memilih atau memutuskan mau milih Sarah atau mau milih Jenab. Nah, kalau penonton milihnya yang mana? Atau mungkin ada lagi konflik antara keinginan misalkan untuk memperjuangkan idealisme si tokoh. Apakah mau memperjuangkan idealisme atau mungkin tekanan kebutuhan biaya hidup. Itu juga sering sekali disampaikan atau diceritakan dalam konflik internal yang disajikan dalam cerpen. Sifat internal ada di dalam diri tokoh. Kalau ada yang kedua adalah sifat eksternal antara tokoh dengan sesuatu yang di luar dari diri tokoh. Nah, masalah yang dihadapi ini bisa saja bertentangan dengan sahabatnya, pasangan, pandangan masyarakat, atasan kerja, atau dan lain sebagainya. Berdasarkan sifat pada konflik di atas, apakah kita boleh memasukkan keduanya dalam satu cerpen kita? Atau mungkin kita hanya boleh memilih salah satu konflik di atas untuk dituangkan dalam cerpen kita? Pertanyaan itu sering sekali muncul oleh penulis pemula. Jawabnya, tidak juga. Jadi kita itu tidak perlu memilih apakah kita hanya cukup memakai konflik internal atau kita boleh menggunakan konflik internal dan eksternal. Itu dibebaskan kepada penulis dan pengarang. Tapi umumnya banyak sekali cerita-cerita yang menggabungkan keduanya sekaligus. Misal, ada konflik eksternal sehingga menyebabkan si tokoh utama ini mengalami gejolak batin atau terjadi konflik internal. Atau sebaliknya, ada masalah dalam konflik internal si tokoh utama ini sehingga menyebabkan perilakunya kemudian bermasalah dengan dunia luar, sehingga timbullah konflik eksternal. Nah, hal tersebut benar-benar diserahkan kepada penulis, tapi hal yang paling penting bagaimana konflik internal atau eksternal yang muncul dalam karya kita bisa membenturkannya dengan sangat keras, dengan sangat tajam, kemudian kita runcingkan. Sehingga hal ini bisa dirasakan oleh pembaca dan kemudian menggugah mereka. Hal yang paling sering saya dapati adalah khususnya untuk penulis pemula, mereka tidak menguasai konflik yang mereka tuliskan. Mereka tidak benar-benar membenturkan, sehingga ceritanya cenderung datar, kurang berdinamika, dan ya sudah, selesai begitu saja tanpa menimbulkan kesan sesuatu yang mendalam bagi pembacanya. Sekarang kita akan berlanjut mengupas jenis konflik yang ada dalam cerpen. Jenis ini kurang lebih ya, saya rumuskan ada 6. Yang pertama, ini sifatnya internal atau mungkin konflik si tokoh itu dengan dirinya sendiri. Pada konflik ini sebenarnya ada satu buah peristiwa yang memaksa si tokoh protagonis ini untuk memilih antara satu atau dua pilihan atau banyak pilihan untuk memutuskan sesuatu. Pada kondisi ini si protagonis akan mengalami pertentangan batin perihal baik dan buruknya. Perihal baik dan buruknya sebuah pilihan. Nah, situasi yang mempertentangkan tokoh utama dengan batinnya ini merupakan sebuah contoh konflik individu dengan dirinya sendiri. Kalau kita kelola dengan baik, jelas ini adalah momentum yang sangat baik untuk memainkan emosi pembaca, agar kita
si pembaca ini bisa merasakan sensasi seperti apa yang dirasakan oleh si sang tokoh. Lanjut yang kedua. Yang kedua adalah individu kontra individu lainnya. Jadi si tokoh utama dengan antagonis, protagonis dengan antagonisnya. Pada ini tuh paling sering sih sebenarnya paling umum terjadi pada cerpen-cerpen. Jadi konflik ini sering juga digunakan dalam mungkin pertelevisian, mungkin karya skenario atau mungkin cerita fiksi dan lain sebagainya. Dimunculkan biasanya melalui dialog-dialog atau bahkan adegan fisik. Nah, jika konflik ini diolah tidak kreatif, tidak pandai-pandai memilih diksi atau tidak mencuatkan peristiwa yang menarik di mata pembaca, ini bisa cenderung membosankan. Tapi kalau misalkan dikelola dengan baik, terus kemudian ada dialog-dialog yang memang menghidupkan suasana dan kemudian membangun jalannya sebuah cerita, ini tentu saja bisa menjadi sebuah cerita yang menarik. Tapi biasanya hati-hati dengan banyaknya dialog. Banyaknya dialog bisa menghabiskan ruang kata, sehingga cerpen kita tidak menjadi padat. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga. Yang ketiga ini individu, satu orang, si tokoh protagonis ini dengan banyak orang atau dengan sekumpulan masyarakat. Ini seru sekali kalau misalkan si penulisnya ini benar-benar bisa membenturkan mereka. Situasi ini tuh sangat mungkin untuk dieksploitasi emosi pembaca. Karena memang tentu biasanya kalau perseteruan dengan banyak seperti ini biasanya akan muncul muatan tegangan, dimana ada suasana yang cukup mencekam antara si individu ini dengan kerumunan manusia yang mungkin keduanya memiliki pandangan yang berbeda dalam menghadapi sebuah masalah. Bagaimana ya si tokoh utama itu akan mempertahankan ideologinya? Atau kira-kira si tokoh utama ini akan selamat tidak ya? Bagaimana si tokoh utama ini berhasil dan mampu untuk melawan arus? Kira-kira apakah si tokoh utama ini bisa mencapai tekad yang ia perjuangkan, idealisme dalam pikirannya dengan perbedaan dengan masyarakat, dengan pandangan-pandangan masyarakat. Ini sesuatu yang tentunya sangat seru kalau misalkan kita tuangkan dalam cerpen kita. Maka cerita-cerita seperti ini biasanya sangat menarik dan mendobrak pemahaman umum yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat tertentu. Oke, lanjut. Yang keempat, individu yang berhadapan dengan alam. Wah, kok bisa ya? Bisa. Ternyata konflik itu tidak hanya melulu antara manusia dengan manusia. Bisa manusia dengan hewan, bisa manusia dengan alam, bisa manusia dengan bencana, bisa manusia dengan serbuan hewan-hewan atau serbuan dengan penyakit, dengan wabah, itu juga bisa. Kita bisa melihat naskah-naskah cerita yang ada di dalam skenario box office itu seringkali cerita-cerita seperti ini sangat sangat disukai oleh pembaca ataupun penonton. Salah satu film yang mungkin juga melibatkan manusia dengan alam itu 2012. Ya, itu fenomenal sekali. Dan mungkin juga bisa dengan wabah, misalkan wabah penyakit tertentu yang memang semua orang terkena, dan bagaimana si tokoh utama itu berjuang terhadap sesuatu melawan keadaan. Ini pastinya seru sekali. Lanjut. Oke, yang kelima, individu versus adi kodrati, atau mungkin kita lebih familiar dengan supranatural. Mungkin cerita ya sajian hantu-hantuan lah, horor, serem, segala macam. Ternyata itu masih banyak ya segmen pasarnya. Karena biasanya sesuatu yang tidak dapat dilihat itu bisa memunculkan rasa penasaran, rasa ingin tahu dari pembacanya bagaimana dan lain sebagainya. Kita pernah dengar tentang buku atau film jurnal riset yang mengangkat cerita-cerita ini.
Dan itu juga merupakan konflik yang dituangkan oleh si penulisnya. Lanjut kita ke jenis konflik antara pertentangan individu dengan teknologi. Kita tahu saat ini kemajuan teknologi begitu pesat, penemuan dan penemuan terus besar-besaran terjadi. Begitu juga dengan ilmu kedokteran, ilmu biologi dan lain sebagainya. Ini bisa menjadi sebuah pertentangan, ini bisa menjadi sebuah konflik yang menarik. Atau mungkin kita sering dengar ada kisah fantasi ilmiah, kisah fiksi ilmiah. Lalu, kalau misalkan kita buat dengan non-fiksi ilmiah itu seperti apa ya? Kayaknya ini bakalan seru banget. Tapi ternyata memang belum banyak yang menampilkan. Ya, itu aja mungkin ya, ada 6 jenis konflik yang bisa kita tampilkan di dalam cerpen kita. Dan hal yang paling utama adalah setelah kita tahu bahwa kita udah punya nih konfliknya, jangan lupa konfliknya itu diasah terus, dihidupkan. Itu menjadi titik seru dalam sebuah cerita kita. Kita racik sedemikian hingga kita tinggal tentukan, kita milih, dan kemudian kita tuangkan dalam kisah inspiratif kita. Tapi dengan catatan ya, berdasarkan dari kisah nyata, kemudian juga menginspirasi atau menggugah pembaca untuk melakukan kebajikan. Selamat berkarya, salam literasi. Dan untuk para penonton channel YouTube Jendela Puspita, jika apa yang kami sampaikan di sini memberikan manfaat kepada Anda, yuk bantu kami, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial Anda agar tayangan bermanfaat ini bisa menjadi semakin luas. Saya Siska, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi